Bismillahirrahmanirrahim. Fi kitab Mukhtarat min al-Qasas wal Mawaqif al-Islamiyah halaman 37. Al-Wahdatul Tsaniyah Al-Qur'anul Karim wa Sunnah An-Nabawiyyatul Mutahharah wa Sunnatun Nabawiyyatul Mutahharah. Masih di kitab Mukhtarat min al-Qasas, kisah-kisah pilihan dan sikap-sikap Islamiyah yang tercatat dalam sejarah yang dicontohkan oleh para ulama kita, halaman 37. Kumpulan yang kedua yakni tentang Al-Quran dan juga Sunnah Nabawi. Wa tashtamilu 'ala al-mawdu'at at-taliyah. Dalam kumpulan kedua ini akan mencakup beberapa tema sebagaimana berikut. Jadi ini Masya Allah ya, kitab juhud daripada Dr. Tal'at Afif ya, yang mengumpulkan kisah-kisah ulama kita secara tematik ya, dari kitab-kitab besar yang kebanyakan di antara kita beli aja kagak sanggup apalagi ngebaca gitu ya. Ini alhamdulillah beliau sudah mengumpulkannya ya, secara tematik. Sekarang tema kedua, tema besar kedua yakni tentang Al-Quran dan Sunnah. Ada kisah apa, ada sikap-sikap apa, dibagi menjadi 9 sub tema, subbab. Yang pertama, ta'zimul muslimin li kitabillah ta'ala wa athru dzalika 'alaihim. Bagaimana kisah ta'zimnya umat Islam, ta'zimnya para ulama kepada Al-Qur'an dan pengaruh keta'ziman kita kepada Al-Qur'an terhadap umat Islam. Yang kedua, al-istighna'u bil Qur'anil Karim amma siwah. Bagaimana kisah tentang ulama terdahulu itu merasa cukup dengan Al-Qur'an saja dari pelajaran dari kitab-kitab yang lain. Yang ketiga, takrimu ahlul Quran wal hirsu ala tawrithihi lil ajyal. Bagaimana ulama dahulu sangat memuliakan para ahli Quran dan juga sangat semangat untuk mewariskan, mengajarkan Al-Quran ini kepada generasi berikutnya. Nanti ada banyak kisahnya. Yang keempat, kisah tentang balaghatul Qur'anil Karim, tentang balaghahnya Al-Quran. Yang kelima, al-muhafadzatu ala qudsiyati kalamillah ta'ala wa khuturatu ihanatihi au tadnisihi. Bagaimana menjaga kesucian kalamullah. Ya, kisah para ulama menjaga kesucian kalamullah dan kisah bagaimana bahaya kalau menghina Al-Quran, melecehkan Al-Quran. Ya, mengotori Al-Quran itu bahaya. Nanti ada kisahnya. Yang keenam, kisah tentang fadlu riwayat al-ahadits was sunnah an Rasulillah. Riwayat sunnah an Rasulillah. Keutamaan meriwayatkan hadis, menceritakan hadis dan sunnah dari Rasulullah SAW. Nah, itu kisah-kisahnya bagaimana. Yang ketujuh, hujjiyatus sunnah wa wujub ittiba'iha wa adami mukhalafatiha. Yang ketujuh, kisah tentang hujjahnya ya, kehujjahan sunnah, kehujjahan hadis Nabi dan wajib kita mengikuti hadis Nabi dan tidak boleh bertentangan dengan hadis. Nah, bagaimana kisahnya nanti dibahas. Yang kedelapan, ta'zimus salaf lil majalis allati yatahaddatsuna fiha 'anis sunnah. Bagaimana para ulama salaf dahulu kisah-kisah mereka itu mengagungkan majelis-majelis yang di situ membahas sunnah Nabi SAW, membahas hadis. Wa badl juhdi fi tanqiyati sunnati wa radd zaif minha. Dan bagaimana para ulama ya mengerahkan segala kemampuannya untuk membersihkan hadis ini dan menolak hadis-hadis yang palsu. Jadi hadis itu ada istilah kotorannya, ada istilah apa namanya enggak bersihnya ya, baik dari matannya, dari sanadnya. Itu nanti kalau ada yang kotor ditolak sama para ulama. Itu ada kisahnya. Yang ke-9, at-tahdhiru minal mubtadi'in wa ashabil ahwa wa adamir rukun ilaihim. Peringatan berhati-hati, agar berhati-hati
dari golongan-golongan ahli bid'ah dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, dan bagaimana kisah para ulama tidak condong kepada mereka, tidak mau duduk bergaul bersama mereka. Nah, ini kita masuki tema yang pertama, ta'zimul muslimin li kitabillahi ta'ala wa atharu dzalika 'alaihim. Bagaimana kisah umat Islam itu sangat mengagungkan Al-Quran dan pengaruhnya sikap tersebut atas mereka dalam kehidupannya sehari-hari. Al-Quranu risalatullah ilan nas. Judul tentang Al-Quran adalah surat dari Allah kepada seluruh manusia. Kisah ke-65, ya, sikap ke-65. Yaqulul Imamul Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu arda fi sya'nil Quran. Berkata Imam Hasan al-Basri radhiyallahu anhu tentang urusan Al-Quran, wa kaifa ta'amulus sabiquna ma'ahu, dan bagaimana interaksi para pendahulu. Kalau para pendahulu yang ngomong Imam Hasan al-Basri berarti siapa? Imam Hasan al-Basri ngomong pendahulu, orang terdahulu. Yang ngomong Imam Hasan al-Basri berarti siapa? As-sahabah. Ya, karena Imam Hasan al-Basri sayyidut tabi'in, beliau junjungan, ya, kepala generasi tabi'in, generasi kedua. Berarti kalau di para pendahulu, ini yang dimaksudkan adalah para sahabat, ya. Wa kaifa ta'amulus sabiqun, dan bagaimana interaksi para sahabat gitu ya, ma'ahu, bersama Al-Quran. Inna man kana qablakum ra'auhu, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, ra'auhu, mereka memandang Al-Quran, rasaila min rabbihim, ra'auhu rasaila min rabbihim. Diceritakan sama Hasan al-Basri, dulu orang-orang sebelum kalian, yakni para sahabat itu, ra'auhu, memandang Al-Quran, melihat Al-Quran, ya, menganggap Al-Quran rasaila min rabbihim, dianggapnya adalah sebagai risalah, sebagai surat dari Tuhan mereka. Jadi sahabat merasa disuratin sama Allah, ya, disuratin sama Sang Penciptanya, ya. Ini satu sikap yang harus kita hayati, ya. Kita dapat surat dari PLN aja bingung, ya. Dapat surat dari kepolisian bingung, tapi dapat surat dari Allah tenang-tenang aja. Berapa surat yang kita nggak tahu, yang belum kita baca sama sekali kadang-kadang, ya. Ini umat Islam nggak perhatian. Amal sahabat radhiyallahu anhu, ya, memandang ini surat dari Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, ya, yang mereka sembah. Fakanu yatadabbarunaha billail. Akhirnya dampak pandangan, pola pandang, pola pikir seperti ini. Dahulu para sahabat itu yatadabbarunaha billail, merenungi, mengkaji Al-Quran ini malam hari. Jadi kalau malam hari Al-Quran dibaca pelan-pelan, dihayati maknanya, ya, bagaimana pengertiannya, malam hari dikaji, dipelajari. Wa yanfudunaha bin nahar. Begitu siang hari mereka mempraktekkan apa yang mereka hayati, apa yang mereka pelajari di malam hari. Jadi kehidupan as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, kehidupan para ulama itu siang malam isinya adalah Al-Quran. Malam mempelajarinya, siang mempraktekannya. Radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Allah yuwafiqna kama wafaqahum insyaallah. Moga-moga kita diberi taufik sebagaimana Allah Ta'ala memberikan taufik kepada para sahabat, sehingga kita bisa malam hari nggak nonton film, ya. Malam hari sekarang waktu kita kebanyakan dipakai apa? Dipakai ngikuti acara-acara yang nggak jelas, ya, umat Islam. Tapi kisah dari Allah, cerita
dari Allah, surat dari Allah, kita nggak ngerti isinya, nggak tahu maknanya, apalagi siangnya. Ya. Nah ini kemunduran yang sangat jauh muamalah kita dengan Al-Quran. Atharul Qur'ani fi islahil afrad wal mujtama'at. Pengaruh Al-Quran di dalam memperbaiki individu dan masyarakat. Yaqulul mufakkirul Islami Muhammad Iqbal, berkata seorang pemikir Islam, yakni Syekh Muhammad Iqbal, qad kuntu ta'ammadtu an aqra al-Qur'ana ba'da salatus subh kulli yawm wa kana abi yarani wa yas'aluni madza asna' fa ujibuhu aqra al-Qur'an wa dhalla 'ala dhalika 3 sanawat mutataliyat yas'aluni su'alahu fa ujibuhu jawabi wa dhata yawmin qultu lahu ya abi tas'aluni nafsus su'al wa ujibuka jawaban wahidan thumma la yamna'uka dhalika an idati su'ali min ghad. Dikisahkan sama Syekh Muhammad Iqbal, sang pemikir Islam ini, dulu saya sengaja membaca Al-Quran itu ba'da salatus subuh, setiap hari. Ada adab, sudah luntur ya. Sekarang habis subuh ngejemur ya, subuh nyuci ya, berangkat ke dapur ya, Quran gak sempet wis. Nah, dulu para ulama subuh ba'da subuh itu Al-Quran. Ada adab sesuai dengan yang dikatakan Imam Ghazali ya, dalam kitab Bidayatul Hidayah. Wa kana abi yarani wa yas'aluni. Dulu ayah saya ngelihat saya ba'da subuh itu membaca Al-Quran, tanya kepada saya, "Mada asna?" Apa yang kamu lakukan? Fa ujibu aqra'ul Quran. Aku jawab beliau, saya membaca Al-Quran. Wa dhalla 'ala dzalika 3 sanawatin mutataliyat. Saya terus kayak begitu ya, 3 tahun. Ya, 3 tahun. Terus rajin tiap ba'da subuh baca Al-Quran. Yas'aluni su'alahu fa ujibu jawabi. Dan setiap subuh juga beliau terus bertanya, dan saya jawab dengan jawaban yang sama. Wa dzata yaumin qultu lahu. Satu ketika saya katakan kepada beliau, wahai ayah, kamu tanya dengan pertanyaan yang sama dan saya jawab dengan jawaban yang satu, sama juga jawaban saya. Nah, semalam na'uka dzalika an idati su'ali min ghad. Kemudian engkau tidak menghalangi engkau yang seperti itu bertanya dengan pertanyaan sama besoknya. Tetap aja tanya gitu. Faqala inna ma aradtu an aqulu laka ya waladi iqra'il Qur'an ka'annama nazala 'alaik. Kata abahnya, sesungguhnya saya kepingin berkata kepada kamu, wahai anakku, bacalah Al-Quran seakan-akan Al-Quran itu Allah turunkan kepadamu. Nah gitu maksudnya. Jangan cuma dibaca saja, tapi resapi bahwa Al-Quran itu ditujukan kepadamu. Turunnya Al-Quran itu untuk kamu. Kalau dibaca tok ya udah kayak bacaan aja. Ya. Nah ini bapaknya mulai ngajari. Dari kisah ini sepenggal tadi ada pelajaran besar. Bagaimana kehidupan keluarga rumah tangga umat Islam. Bapaknya perhatian ke anak, ya, nanyain anaknya bagi-bagi ngapain. Sekarang Masya Allah, yang tanya mungkin anaknya ke bapak, Pak ngapain mandiin ayam? Pak ngapain pagi-pagi? Mandiin motor. Anaknya punya kegiatan sendiri-sendiri, bapaknya sendiri ya. Ini dulu tarbiyah pendidikan berjalan di rumah-rumah umat Islam. Ya. Saya kepingin mengatakan kepadamu, baca Al-Quran seakan-akan Allah menurunkan Al-Quran kepada engkau, wahai anakku. Wa mundzu dzalikal yaum, syuf, karena bapaknya ngomong demikian, bada'tu atafahhamul Quran. Maka saya mulai memahami Al-Quran. Syufus sabr fit tarbiyah, 3 tahun kayak begitu ya, rutin 3 tahun. Baru setelah 3 tahun baru ngomong maksudnya itu begini loh gitu. Kita Masya Allah 2-3 hari tanya, ini mah susah kalau gitu kan gitu. Lah nggak boleh begitu, kita ngedoain jelek kayak begitu ya, sabar. Nah, itu ngedidik anak kayak gitu ya. Wa aqbala alaihi wa uqbil alaihi fa kana min anwarihi maktabastu wa min durarihi ma nadhamtu. Begitu sejak saat itu ya, begitu dapat pertanyaan yang
jawaban yang luar biasa dari abahnya. Sejak saat itu beliau mulai memahami Al-Quran dan penuh ya, konsentrasi menghadap kepada Al-Quran. Fakana min anwarihi maktabastu wa min durarihi ma nadhamtu. Maka banyak nur Al-Quran yang bisa saya dapatkan, saya raih, dan dari permata-permataannya Al-Quran itulah Muhammad Iqbal ini akhirnya membuat syair. Ya, makanya terkenal penyair yang luar biasa. Dari mana luar biasanya syair tadi? Semuanya diawali dari hubungan dengan Al-Quran, membaca dan memahami Al-Quran. Wa yudhifu qailan, dan beliau menambahkan, innahu lamma qama daulatul Quran ikhtafar ruhban wal kuhan, innahu laysa bikitabin fahasb, innahu akthar min dhalik, idza dakhala fil qalbi taghayyara al-insan, wa idza taghayyara al-insan taghayyara al-alam. Beliau menambahkan, sesungguhnya ketika tegak berdiri ya kerajaan Al-Quran, ya daulah ini, pemerintahan Al-Quran kalau sudah tegak, ikhtafar ruhbanu wal kuhan, maka perdukunan, ramalan itu hilang. Nah sekarang itu kebudayaan kita itu ya, dulu kan rame itu ya, ketik rek, bab apa aja ramalannya gimana, terawangannya gitu. Enggak, itu semua dikarenakan jauhnya hubungan seseorang dari Al-Quran. Innahu laysa bikitabin fahasab. Al-Quran itu bukan hanya sekedar kitab saja. Innahu akthar min dzalik. Al-Quran itu lebih banyak dari itu. Idza dakhala fil qalbi taghayyara al-insan. Kalau Al-Quran sudah masuk ke dalam hati seseorang, maka manusia tersebut bakal berubah. Allah yadkhilul Qur'ana fi qulubina insyaallah. Moga-moga hati kita ya dibukakan sama Allah, dimasukkan sama Allah Ta'ala Al-Quran ya, sehingga kita bisa berubah lebih baik. Wa idza taghayyara al-insan taghayyara al-alam. Kalau manusianya sudah berubah, nah sini awalnya perubahan itu dari mana? Awalnya pembangunan dari mana? Perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Kalau sudah manusianya, individunya berubah, maka alam pun juga akan berubah. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.